Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi 6D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kualitatif. Nah, apa itu metode kualitatif? Jadi, metode kualitatif ini dia sama seperti halnya dengan metode kuantitatif, yang mana metode ini dia sahih dalam penelitiannya. Nah, kedua metode ini dia dapat membantu peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah suatu gejala, fakta, dan realita yang dihadapi, sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian baru atas masalah tersebut sesudah menganalisis data yang ada. Nah, jadi metode kuantitatif sudah memiliki pola yang standar. Nah, hal itu dia berbeda dengan metode kualitatif yang memiliki bentuk yang bervariasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu metode kualitatif menurut Jacob pada tahun 1999. Nah, ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, etologi manusia, yang kedua, etnografi holistik, yang ketiga, antropologi kognitif, yang keempat, etnografi komunikasi, yang kelima, interaksi simbolik, dan psikologi lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu ekologi kemanusiaan atau yang disebut dengan human etologi, yaitu suatu metode kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia dalam kondisinya yang alamiah. Nah, ada suatu keyakinan dasar bahwa perilaku manusia ini dia selalu berkembang dinamis. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang etnografi holistik. Nah, etnografi holistik ini dia bertujuan untuk mempelajari kebudayaan secara utuh. Nah, asumsinya yaitu kebudayaan ini dia terkait dengan banyak faktor lain seperti ekonomi, politik, sosial, sejarah, dan teknologi. Jadi, budaya itu dia tidak terpisah dan dia tidak terpisah dari konteks dan situasi pada masa zamannya. Nah, yang selanjutnya yaitu antropologi kognitif yang menekankan bahwa budaya ini dia muncul dari pengetahuan manusia. Nah, manusia yang menentukan apa yang harus dilakukan demi kelangsungan hidupnya. Nah, yang selanjutnya itu etnografi komunikasi, yaitu berasumsi bahwa pada dasarnya manusia ini dia menemukan diri berbeda dari yang lain. Nah, perbedaan ini dia ditandai dengan perbedaan status, umur, pendidikan, pengalaman, dan latar belakang yang etnik. Yang selanjutnya yaitu interaksi simbolik. Nah, interaksi simbolik ini dia memulai penegasannya bahwa interaksi sosial yaitu sebenarnya interaksi simbolik, relasi agar antara manusia itu selalu menggunakan simbol-simbol yang ditangkap dan dimengerti oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu psikologi lingkungan, yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari hubungan perilaku manusia dengan lingkungan fisiknya, yang disadari bahwa manusia ini dia berperan dalam merubah lingkungannya. Nah, yang selanjutnya yaitu metode kualitatif menurut Creswell pada tahun 1996, yaitu ada biografi, fenomenologi, etnografi, process theory, dan case study. Nah, baiklah, kita masuk yang pertama yaitu tentang metodologi kualitatif menurut biografi. Nah, metode biografi ini dia menimbulkan perdebatan yang cukup hangat antara aliran realisme dan aliran konstruktivisme. Nah, menurut aliran realisme, cerita tentang kehidupan seseorang yang mengungkapkan kenyataan yang sesungguhnya atau memiliki kebenaran empiris. Nah, yang selanjutnya yaitu fenomenologi, yaitu bagian dari metode kualitatif. Dasar teoritis ini dia adalah filsafat fenomenologi. Nah, fenomenologi ini dia sebenarnya berarti memberikan gejala-gejala yang disadari tersebut itu menampakkan diri. Nah, yang selanjutnya yaitu etnografi yang memiliki pada dasarnya itu ada pada antropologi. Topik bahasannya itu atau
perhatian utamanya yaitu budaya kelompok atau perorangan. Nah, asumsi ini didasari dari metode bahwa manusia yang hidup itu bersama selalu menjadi hubungan dengan manusia yang lain. Nah, interaksi yang terjadi ini di antara mereka yaitu ada di setiap hari dalam jangka waktu yang lama dan juga pada akhirnya itu akan membentuk status budaya. Nah, jadi etnografi ini dia kan hampir sama pada antropologi. Yang selanjutnya yaitu grounded theory, yaitu suatu metode kualitatif yang bertujuan untuk menemukan teori baru. Nah, dasar dari metode ini yaitu ilmu-ilmu sosial dan metodologi. Grounded theory ini dia adalah salah satu jenis metode kualitatif. Mengapa demikian? Karena analisis ini dia tidak menggunakan angka. Contohnya induktif karena hendak menemukan teori baru. Nah, metode kualitatif ini biasa kita sering menyebutnya dia bermain banyak kata-kata. Nah, dan selanjutnya itu studi kasus atau case study, yaitu bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dan juga dia dengan melibatkan pengumpulan yang beraneka sumber informasi. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang metode kualitatif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.